Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini sekali-sekali pakai jas lah ya. Ini kebetulan saya sebentar lagi mau ngisi sebuah acara. Saya lagi di luar kota, jadi settingannya lain ya. Tapi ya tetaplah saya buat nih konten ini ya. Apa itu? Ya mengenai Noel yang baru-baru ini sudah tertangkap tangan oleh KPK dan diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Ya. Nah, menariknya, tiba-tiba langsung ada komentar dari seorang politisi PDIP. Ferdinand Hutahian. Ferdinand Hutahian sebelumnya adalah politisi Partai Demokrat. Kemudian dia loncat pagar ke Partai Gerindra. Terakhir dia loncat lagi ke PDIP. Nah, di awal tahun 2022, Ferdinand Hutahian ini pernah ditahan Bareskrim oleh karena ujaran kebenciannya yang menyinggung Sarah. Ya. Nah, sekarang dia membuat ujaran lagi mengenai calon pengganti Wamenaker Noel ini. Menarik ya? Nah, makanya simak video saya sampai habis ya, supaya Anda mengerti duduk persoalannya. Tapi sebelumnya saya ulas singkat ya mengenai kasus Noel ya. Di sini Noel di berita terbaru dikatakan diduga menerima uang hingga katanya kecil sih, cuma 3 miliar. Kasihan banget deh ya. Kemudian Pak Prabowo bilang dia nggak kaget kalau Noel ini terjaring OTT KPK. Karena menurut berita, Noel ini baru menjabat 2 bulan langsung melancarkan aksi pemerasan itu. Kacau ya, kacau. Padahal dia nyalek melalui Partai Gerindra. Oleh karena itu ada salah seorang politisi Gerindra bilang nggak pantas dia disebut kader Gerindra. Karena dia cuma numpang nyalek. Kalau kader katanya itu seseorang yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik dari Gerindra. Oke lah, kita nggak masuk sana ya. Di sini kasusnya Noel itu terungkap ketika dia memeras orang yang mau mendapatkan sertifikasi K3 yang harusnya 275.000 melonjak jadi 6 juta diperas. Ya. Mohon maaf kalau di konten saya sebelumnya kurang lengkap, ini saya lengkapi ya. Jadi dia peras, biayanya cuma 275.000 jadi 6 juta. Kali itu banyak pekerjanya berapa? Wish, perusahaan-perusahaannya yang perlu sertifikat K3 berapa? Buset. Makanya nggak heran, bukan cuma Noel aja, ada kaki tangannya. Nah, berita ini masing simpang siur, ada yang bilang 11, ada yang bilang 13. Tapi kita nggak penting itu lah ya. Nah, di sini yang menariknya lagi ya. Nah, sertifikat K3 itu ya adalah suatu sertifikat yang diberikan untuk apa ya, tanda kutip, memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Catat ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau pekerja-pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang membutuhkan jaminan keselamatan, kesehatan, sebelum dia menjalankan pekerjaan itu harus mendapatkan sertifikat K3 juga. Begitu juga perusahaan. Yang mana kalau perusahaannya itu dalam beraktivitas tingkat resikonya cukup lumayan, dia juga harus punya sertifikat K3. Nah, kemudian yang menarik di sini, ini contoh nih ya, katanya ada pembangunan jalan Curug Cukanggali ya, diduga abaikan keselamatan pekerja. Nah, ini kan pekerja-pekerja konstruksi ya. Nah, mereka tuh harus mendapatkan sertifikasi K3. Begitu juga perusahaannya. Ya, nah ini mungkin nih ya, gara-gara mengeluarkan sertifikat yang asal-asal. Ini ibaratnya kayak orang bikin SIM, nembak SIM gitu. Oke? Buset, dari
275.000 ya tadi ya, jadi 6 jutaan. Gila. Ya. Nah, dari 22 kendaraan yang katanya disita, ini juga masing simpang siur. Katanya cuman 1 yang punyanya Wamenaker ini. Tapi ada juga yang bilang, alah, Wamenaker Noel ini nggak bodoh kali. Yang lain pakai nama orang lain. Ya, kita nggak masuk sana lah ya. Nggak penting kalau saya situ. Nah, di sini, ketika digiring gitu ya, di kantor KPK, pakai rompi Shopee, Shopee Orange maksudnya ya. Dia nangis gitu ya. Mungkin malu gitu ya. Ya malu lah ya. Tapi lucunya dia mengharapkan mendapatkan amnesti dari Pak Prabowo. Ngimpi kali lo ya. Ngimpi lo ya. Ya, astaga. Mengharapkan amnesti. Pengadilannya aja belum mau minta amnesti. Kocak banget ya. Oleh karena itu Pak Prabowo bilang no way gitu ya. Ya, ntar kita lihat lagi nih ya. Dan dia berharap agar kasus dugaan korupsi ini ya menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat di pemerintahannya. Rasain lo ya. Nggak main-main nih. Jadi kalau orang bilang Pak Prabowo masih omon-omon, sorry deh. Ini dari Partai Gerindra sendiri nggak dilindungi ya. Astaga. Ya. Padahal nggak banyak sih ya, cuma 3 miliar. Aduh, lucu banget ya. Lucu. Nah, kemudian menariknya lagi apa? Menariknya lagi, di sini katanya, ini penegasan dari Presiden Prabowo. Dia memberikan sinyal untuk tidak memberikan amnesti kepada bekas Wamenaker ini, yaitu si Noel. Enggak akan lah ya. Nah, kata Prabowo lagi yang memecat Noel ini bahwa kabinet ini bukan tempat magang koruptor. Mampus lo ya. Rasain. Nah, kemudian ini dia yang mau saya bahas. Ferdinand Hutahian. Tadi sudah saya katakan Ferdinand Hutahian adalah bekas politisi Partai Demokrat yang loncat pagar ke Gerindra. Ketika dia loncat pagar ke Gerindra, dia puji-puji itu Pak Prabowo. Saya nggak memperhatikan kenapa dia pindah ke PDIP. Ya, ketika dia pindah PDIP, dia serang-serang Jokowi juga. Padahal di awal dia paling benci orang yang membenci Jokowi. Ini politisi aneh lah ya, politisi aneh. Mohon maaf, ya. Jadi tiba-tiba dia membuat statement. Statementnya lucu ini. Jadi di sebuah podcast di Tribun News, ya channelnya Tribun News lah ya. Sebelumnya ada berita juga di Tribun News. Ferdinand Hutahian ini mengutarakan suatu pendapat yang menurut saya prematur banget. Kenapa saya bilang prematur? Karena begini. Megawati aja tidak kasih statement, ya. Sekjennya ini yang baru diangkat lagi itu Hasto, nggak kasih statement. Puan tidak kasih statement. Nah ini Ferdinand Hutahian yang terkenal sering cuap, tapi isinya kosong gitu ya menurut saya. Mohon maaf Pak Ferdinand ya. Malah sempat ditahan Bareskrim kan karena ujarannya menyinggung Sarah. Dia bilang, seakan-akan dia yakin banget gitu ya, bahwa PDIP akan diberikan jabatan Wamenaker oleh Pak Prabowo. Tapi di sini dia memberikan statement yang agak kontradiktif sekaligus prematur. Dia bilang, enggak kelas lah PDIP itu mendapatkan kursi Wamenaker. Partai sebesar PDIP masa dapat Wamenaker katanya. Lah, siapa yang bilang Wamenaker ini yang baru calon penggantinya Noel mau dikasih ke PDIP? Siapa yang bilang? Ini batuk gue. Aduh, kok dia berasumsi seakan-akan posisi Wamenaker yang kosong itu bakal diberikan ke PDIP gitu. Dia menduga gitu. Sekaligus menolak. Dia bilang, enggak kelas. Partai sebesar PDIP cuman dikasih wakil menteri. Seharusnya menteri. Loh, siapa juga yang mau ngasih wakil menteri atau menteri? Belum ada diskusi soal itu. Ya kalau diskusi di belakang layar saya juga nggak tahu sih ya. Tapi dia menegaskan lagi bahwa dia
tidak mengharapkan. Lah, siapa juga yang mau ngasih elu jabatan Wamenaker? Jadi ini statement ini lucu banget ya. Kontroversial, prematur, dan lucu. Sekali lagi, kontroversial, prematur, dan lucu. Pertama dia bilang, tidak kelas PDIP yang partai besar hanya mendapatkan wakil menteri. Harusnya menteri. Tapi dia bilang, Ibu Mega juga menegaskan akan berada di luar kabinet Prabowo. Aduh, kayak dia juru bicaranya Ibu Mega gitu ya. Nah, kita lihat nanti ya, perkembangannya gimana. Sebab kalau, ini saya juga kan nggak tahu, ini cuman duga-duga. Kalau sampai Wamenaker itu diisi orang PDIP, mukanya Ferdinand Hutahian mau ditaruh di mana? Apalagi dia bilang, saya tidak mengharapkan posisi itu. Siapa juga yang mau menawarin lu? GR banget gitu ya. Jadi lucu ya. Kontroversi kan? Dia bilang, satu, PDIP partai besar enggak kelas kalau cuma dapat wamen. Mestinya menteri. Satu. Kedua, dia bilang, tapi Ibu Mega tidak mau masuk ke kabinet Prabowo. Maunya di luar. Oke. Tiga, dia bilang, dia tidak mengharapkan posisi itu. Lu GR amat sih, siapa yang mau kasih elu gitu? Ya, udah deh ya, nggak usah bikin komentar-komentar yang kontroversial dan lucu sekaligus kocak lah. Udahlah, aduh sakit perut saya ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya sekarang kita kawal aja proses Noel nih yang sebentar lagi, nggak nunggu lama, pasti diadili lah ya. Sudah pakai rompi orange tuh ya. Kaki tangannya banyak lu. Ada ya ada beritanya beda-beda. Yang dia bilang 10, 11, ada yang bilang 13. Ya. Aduh. Ya. Udah pasti itu ada wamen baru lah. Cuman kita nggak tahu siapa. Tapi yang namanya Ferdinand Hutahian ini, aduh, udah apa ya? Prematur pendapatnya. Sekaligus kontroversi. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.